Jamaah Masjid Baitul Maqmur yang dimuliakan oleh Allah. Kali ini kita akan membahas sebuah tema. Setelah sebelumnya kita mengingatkan kita harus mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui kalimat la ilaha illallah. Itu kata para ulama maknanya adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah saja. Tempat kita meminta, tempat kita mengadu, tempat kita bersujud, tempat kita menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Mu'adz bin Jabal pernah bersujud dengan maksud tidak menyembah Rasul, hanya saja karena pernah ke Syam melihat penduduk Syam saat itu yang bersujud kepada para pendetanya. Lalu ketika pulang ke kota Madinah bersujud kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarangnya. La fa'alta hada, jangan kau lakukan itu. Artinya apapun itu, bahkan bungkuknya tubuh kita, sujudnya tubuh kita itu hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Itu diantara makna dari kalimat La ilaha illallah. Dan rukun diantara La ilaha illallah yang pertama adalah an-nafyu, yakni meniadakan la ilaha, tidak ada Tuhan. An-nafyu, kita benar-benar meniadakan tidak ada Tuhan. Dan rukun yang kedua adalah al-isbat, menetapkan, melainkan Tuhan itu hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Baik, setelah kita memahami hal tersebut, kita akan mempelajari tentang konsekuensi cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di antara dalam kitab Syama'il Nabi, Al-Imam At-Tirmidzi menuliskan dari syarah oleh Syekh Abdul Razak, beliau menuliskan kecintaan kepada Rasulullah itu kalau nggak pakai ilmu, itu yang terjadi dua hal. Yang satu, pertama berlebihan kepada Rasul. Yang kedua, meremehkan sunnah Rasul. Contoh yang pertama, berlebihan kepada Rasul adalah mereka yang mentarakan sifat-sifat yang hanya ada pada Allah diberikan kepada Rasulullah yang hanya seorang manusia. Nabi datang ke makam Nabi SAW minta-minta. Ini adalah bentuk penyelewengan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah itu kalau kita nggak punya ilmu, yang pertama itu kita akan berlebihan menyikapi Rasulullah. Yang kedua, kalau kita nggak punya ilmu tentang memahami makna Muhammad Rasulullah ini adalah kita akan remehkan sunnah-sunnah Nabi itu. Yang berjenggot dicela, kemudian yang mereka menjalankan sunnah-sunnah Nabi dicela. Ini semua karena tidak memahami, yakni konsekuensi cinta, bagaimana caranya cinta kepada Rasulullah. Maka pada hari ini kita akan membahasnya supaya kita tidak dulu berlebihan atau kita menjadi orang yang meremehkan sunnah Rasulullah. Ya. Baik. Di antara makna Muhammad Rasulullah, kita sering mengucapkan Muhammad Rasulullah. Apa artinya? Muhammad utusan Allah. Dan di antara ucapan Muhammad utusan Allah ini maknanya ada 4. Yang pertama maknanya adalah membenarkan apa yang beliau sampaikan. Makna yang pertama yang harus kita tahu ketika kita mengucapkan Muhammad Rasulullah, artinya apa? Membenarkan apa yang beliau sampaikan. Kabar-kabar apapun yang tidak masuk akal, kita harus meyakini kebenarannya. Kalau itu datang dari sabda Nabi SAW yang sahih, kita ikutin. Ya, walaupun tidak masuk akal misalnya. Ada peristiwa Isra wal Mi'raj, ya, Isra perjalanan Nabi SAW dari mana Pak? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dalam satu hari satu malam, kok bisa gitu cepat sekali? Secara akal nggak masuk. Tapi karena itu sabda Nabi SAW yang sahih diriwayatkan oleh para muhaditsin, maka kita pun harus membenarkannya. Kalau ada keraguan di dalam hati kita, bisa jatuh kepada kekafiran. Walaupun nanti ada syarat-syarat kafir yang tidak boleh sembarangan. Ya, baik, kita kembali. Jadi kita harus membenarkan apa yang beliau sampaikan. Yang kedua, di antara makna mengucapkan Muhammad Rasulullah adalah mentaati apa yang beliau perintahkan. Ketika Rasulullah memerintahkan sesuatu, maka kita sebagai umatnya harus
yakni mentaatinya. Dan yang ketiga, di antara makna Muhammad Rasulullah adalah menjauhkan diri dari apa-apa yang Nabi SAW melarangnya. Jadi kalau Nabi SAW melarang sesuatu, jangan kita lakukan. Ini makna yang benar, konsekuensi yang benar dalam mengucapkan Muhammad Rasulullah. Rasulullah melarang, jangan dilakukan. Rasulullah perintahkan, lakukan semampu kita. Yang keempat adalah yakni tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang beliau syariatkan. Ini makna ketika kita mengucapkan Muhammad Rasulullah. Ini dihafalkan dengan baik dan dipahami dengan baik. Nanti akan saya sebutkan dalil-dalilnya. Jadi yang pertama membenarkan, yang kedua mentaati, yang ketiga menjauhkan diri dari apa yang dilarang, dan yang keempat tidaklah dia beribadah kepada Allah melainkan dengan apa yang datang dari Rasulullah. Ma'ulifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang disandarkan hanya kepada Rasulullah. Baik itu zikir, Pak, bacaan, gak berhak manusia manapun, walaupun dia dikatakan habaib, kiai, ustaz, ulama, gus, buya, apalagi, tidak berhak mereka membuat suatu zikir atau amalan atau bahkan sholawat melainkan hanya kita sandarkan semuanya harus kepada Rasul. Betul tidak? Kalau kita datang ke tempat-tempat begitu ada ustaznya, kiainya, kalau mau amal ini baca ini 1000 kali, baca 4444 kali. Tidak berhak seorang pun menetapkan sebuah jumlah bilangan, menetapkan sebuah waktu berzikir, melainkan harus ada dalilnya dari Nabi SAW. Kayaknya ini harus dipegang kuat-kuat. Jadi jangan mentang-mentang jenggotnya panjang, jangan mentang-mentang keluaran dari manapun, lulusan manapun, baca zikir buatan saya begitu. Tidak berhak. Segala yang namanya ibadah harus disandarkan kepada Rasulullah. Makanya kalau dikasih amalan kita nanya, aina dalil? Mana dalilnya? Kebiasaan para sahabat yang mulia begitu. Kalau ada suatu amalan mereka saling bertanya, mana dalilnya? Apakah Rasulullah melakukannya? Itu yang kita pegang. Kita akan jelaskan dalil-dalilnya. Yang pertama, makna dari mengucapkan Muhammad Rasulullah yakni adalah membenarkan apa yang beliau sampaikan. Dalilnya Surah Al-Hasyr ayat ke-7, ya, yakni tasdiqu fima akhbar, membenarkan setiap kabar yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentang apa? Tentang adanya Dajjal, tentang nanti ada Ya'juj Ma'juj, apalagi juga kabar-kabar yang belum datang tapi harus benarkan. Tentang adanya hari kiamat, tentang dibangkitkannya manusia, tentang dikumpulkannya di padang mahsyar, tentang nanti melewati jembatan Sirat. As-Sirat itu jembatan, tentang nanti akan masuk ke dalam surga dan neraka. Itu harus dibenarkan walaupun kita belum melihatnya. Makanya yang membenarkan Nabi SAW, membenarkan yakni fima akhbar, kabar-kabar yang datang dari Nabi, kalau kita benarkan balasannya surga, Pak. Makanya kata Nabi SAW, siapa yang bersaksi tidak ada ilah selain Allah, bersaksi Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, wal jannatul haq wan narul haq, dia bersaksi surga itu benar ada, neraka itu juga dia yakini. Kata Nabi SAW, adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal, dia pasti akan masuk ke dalam surga berapapun amal dia nanti. Itulah keutamaan seorang muslim. Jadi harus dibenarkan. Allah berfirman, wa ma atakum rasul fakhuduhu, apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah ia. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang bagimu maka tinggalkanlah. Setelah ayat ini Allah mengucapkan wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Artinya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menerima apa yang datang dari Rasul dan meninggalkan apa yang dilarang dari Rasul. Itu bentuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, yakni adalah mentaati apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan. Ya, ini ta'atuhu fi ma amar, mentaati perintah-perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya surah Ali Imran ayat 31 sampai dengan 32. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah wahai Muhammad kepada umat-umat,
Jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, kata Rasulullah. Jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Apa ganjarannya? Allah katakan, yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kamu. Apalagi ganjarannya? Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu karena ketaatan kamu kepada Rasulullah SAW. Baik. Kemudian tentang ayat ini, Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan di dalam tafsirnya, hadhil ayatul karimah hakimatun ala kulli man ad'a mahabbatullah wa laysa huwa ala tariqatil muhammadiyah. Ayat ini adalah sebuah hakim yang memutuskan bagi setiap orang yang mengaku mencintai Allah namun tidak menempuh jalan-jalan dari Rasulullah Muhammad SAW. Kalau antum mengaku mencintai Rasulullah, apakah ibadahmu itu sesuai dengan Nabi SAW? Ayat ini merupakan hakim bagi kita agar beribadah hanya dengan apa yang datang dari Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga adalah menjauhkan diri dari apa-apa yang beliau melarangnya. Ya, ijtinabu ma naha anhu wa zajar. Jadi apa-apa saja yang dilarang oleh Nabi, tinggalkan. Ya. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ketika Nabi SAW bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibu." Kata Nabi, apa saja yang aku larang, maka jauhilah. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dan apa saja yang aku perintahkan, maka kerjakanlah semampu kalian. Dalam hadis ini ada kaidah dalam amal ibadah. Yang pertama, jika itu sebuah larangan, itu harus ditinggalkan semuanya. Yang kedua, jika itu sebuah perintah, maka antum laksanakan semampu antum saja. Tidak boleh dipaksakan. Ya. Ini hadis dari Nabi SAW yang memerintahkan kita untuk menjauhi apa yang beliau larang. Kemudian yang keempat adalah tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan cara yang beliau syariatkan, baik itu dari ucapan, baik itu dari amal perbuatan, baik itu dari kabar-kabar yang disampaikan oleh sahabat Nabi SAW atau yang dibenarkan oleh Nabi SAW. Ketika seorang sahabat melakukan sebuah amal, maka Nabi diamkan, maka ini merupakan pembolehan dari Nabi SAW dan sesuai dengan syariat. Banyak orang melakukan perkara-perkara baru dalam ibadah, berinovasi dalam ibadah, kemudian ketika kita tegur, apa jawaban mereka? Bukankah para sahabat dulu membuat amal, kata mereka. Contohnya Bilal itu ini sendalnya terdengar di surga. Kenapa? Ketika Nabi SAW itu bertanya kepada Bilal, maka kata Bilal itu setiap selesai sholat, setiap selesai berwudu, Bilal selalu sholat sunnah 2 rakaat. Nabi SAW tidak menegur dan melarangnya, Nabi membenarkannya. Kalau itu tidak boleh, pasti Nabi SAW akan melarang. Nah, hal-hal semacam ini tidak boleh dilakukan di zaman sekarang. Kenapa? Karena nabinya sudah meninggal, sudah tidak ada. Jadi tidak boleh ini dijadikan dalil bahwasanya kita boleh ini membuat amal-amal baru. Tidak boleh. Ya. Jadi kita harus meninggalkan apa yang tidak datang dari Nabi dan harus menetapkan kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syariat yang datang dari Nabi SAW dan kabar-kabar dari hadis-hadis yang sahih dari para sahabat Nabi. Ya. Artinya seorang muslim ini wajib beribadah kepada Allah walaupun hal terkecil, walaupun berzikir, harus semuanya datang dari Nabi SAW. Harus datang syariatnya. Apakah Nabi pernah melakukannya? Apakah Nabi memerintahkannya? Apakah Nabi mencontohkannya? Harus ada itu, amalan itu. Bahkan dalam sholat saja Nabi mengingatkan tuh, Sallu, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Tugas kita yang harus belajar bagaimana Nabi SAW sholat dengan benar, walaupun nanti kita akan temui khilaf-khilaf yang besar, khilaf-khilaf yang ada.
dan banyak dari para ulama, di antara ulama 4 mazhab ada khilaf itu. Tugas kita adalah mencari jalan kebenaran tersebut dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah sesuai dengan syariat Rasulullah SAW. Ya. Karena berbahaya kalau orang bikin amal itu namanya bid'ah. Jadi ada 2 kaidah yang teman-teman harus paham. Kalau dalam masalah ibadah, hukum asalnya adalah haram sampai datang dalil yang memerintahkan atau mencontohkan itu. Kalau dalam amalan, hukum asalnya adalah boleh sampai datang dalil yang mengharamkannya. Saya makan daging bebek, saya makan daging burung. Bapak nggak senang lihat saya, Ustaz, nggak boleh makan bebek. Maka yang saya tanyakan adalah mana dalil pengharamannya. Kalau emang haram dari Nabi, saya tinggalkan. Saya kembali kepada makna dari Nabi yang kedua tadi, ini meninggalkan apa yang beliau larang. Kemudian orang melaksanakan ibadah perkara bid'ah. Kemudian kita tanya, Pak, itu nggak boleh dilakukan karena itu nggak datang dari Nabi SAW. Itu seolah-olah jadi ibadah, itu jadi bid'ah, berbahaya. Lalu orang ini nanya ke saya, mana dari larangannya? Ya salah. Kan ente ngelakuin ibadah, yang nanya adalah kita. Mana dalil perintahnya? Kalau dia nanya ke kita ketika dia berusaha mengkantor kita, emang ada larangannya dari Rasul saya beribadah kayak gini? Sampai hari kiamat gak bakal ada larangannya. Karena itu adalah amal ibadah yang Anda buat sendiri. Ya, contoh berzikir setelah sholat barangkali ada yang sampai goyang-goyang begitu ya. Wah, dah. Tanya dalam diri kita ini, luruskan dalam hati kita, lihat mencari kebenaran ini. Pernah gak Rasulullah begitu? Pernah gak Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali begitu? Apalagi kalau di media sosial itu ya, di YouTube, joget bahkan sampai kesurupan itu Pak. Joget sampai goyang, kebuka pecinya, kebuka, yang perempuan kebuka kerudungnya. Ya, maka ini kaidah harus kita pahami. Kalau ngaku cinta sama Allah, maka ikutilah jalan dari Rasulullah SAW. Nabi melarang amal namanya bid'ah. Bid'ah itu adalah perkara baru dalam agama. Ketika kita nasihati seseorang tentang perkara bid'ah, dia katakan untuk berusaha membela argumennya, dia katakan, kalau gitu antum pergi haji naik onta aja. Kan udah nggak ada pesawat di zaman Nabi. Ente bid'ah katanya. Berarti dia nggak paham tentang masalah bid'ah. Itu bid'ah. Ya. Bid'ah itu secara bahasa memang sesuatu yang baru. Tapi secara syariat adalah sesuatu amalan dalam ibadah yang tidak datang dari Rasulullah. Itu bid'ah namanya. Sering Nabi SAW itu dalam khutbah Jumat ini beliau bersabda, fa inna asdaqal, diperhatikan hadisnya supaya semakin mantap. Fa inna asdaqal hadits kitabullah, sebaik-baik ucapan adalah Al-Qur'an. Fa ahsanal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah Rasulullah. Al-Quran dan apa? Sunnah. Ini bicara masalah dunia apa agama Pak? Masalah agama, betul tidak? Ya, perhatikan. Fa inna asdaqal hadits kitabullah, sebaik-baik ucapan adalah Al-Qur'anul Karim, dan sebaik-baik petunjuk adalah Nabi Muhammad SAW. Al-Quran dan Sunnah, ya, nggak akan pernah berpisah. Disebutkan al-Islam hiya sunnah, wa sunnati hiya al-Islam. Islam adalah sunnah, sunnah adalah Islam yang nggak akan pernah terpisah. Makanya ada sebagian kaum muslimin di Indonesia juga ada tuh, namanya Qur'aniyun, yang hanya beribadah kepada Allah, hanya pakai Al-Quran aja, nggak mau pakai hadis. Mana ada di Al-Quran itu perintah apa cara sholat yang rinci, ya, tentang cara berdiri, tentang cara bersedekah? Nggak ada. Adanya di mana? Di hadis-hadis Nabi SAW. Kita kembali di hadis yang tadi disebutkan, sebaik-baik ucapan adalah kalam Allah, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad SAW. Hadis Nabi maksudnya. Baru Nabi mengatakan, seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan, ya, wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan setiap perkara yang diada-adakan adalah perkara bid'ah. Berarti ini bicara dunia apa agama? Agama. Jadi orang yang berkata, oh ini kipas angin bid'ah, ente sholat gak usah pakai gamis, gak usah pakai jubah, ente pakai begini, berarti dia nggak paham tentang makna dari bid'ah yang dimaksud oleh Nabi SAW. Izin minum dulu. Bismillah.
Dan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis diriwayatkan kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Siapa yang membuat suatu perkara baru dalam urusan kami, maksudnya disebutkan Nabi di sini amirna, urusan kami, urusan agama. Siapa yang membuat suatu perkara baru urusan kami yang tidak ada asalnya dari kami, maka perkara tersebut raddun, tertolak. Jadi amalan yang dibuat sama dia tertolak, ya, karena tidak berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sangat bahaya, jangan main-main, jangan meremehkan perkara bid'ah ini. Bahkan dalam hadis riwayat At-Tabrani, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha hajaba taubah an kulli sahibi bid'ah hatta yada' bid'atahu. Sungguh Allah akan menghalangi taubat seseorang dari para pelaku bid'ah sampai dia meninggalkan bid'ahnya tersebut. Ya, jadi hati-hati. Baik, inilah makna dari yakni konsekuensi cinta ketika mengucapkan Muhammad Rasulullah. Berikutnya, jadi ada dua poin yang harus antum pahami. Yang pertama, kita mempelajari makna ini mengucapkan Muhammad Rasulullah. Ada 4 tadi: membenarkan, kemudian mentaati, dan meninggalkan. Yang keempat adalah tidak beribadah kecuali dengan apa yang datang dari Nabi SAW. Poin yang kedua yang harus memahami adalah rukun mengucapkan Muhammad Rasulullah. Kalau kita gagal di salah satu rukun ini nih, kita bisa jatuh kepada kekafiran yang kita nggak sadar. Walau nanti dia tidak dihukumi kafir kalau dia nggak tahu ilmunya. Makanya kata para ulama, ketika kita menghukumi seseorang harus punya 3 syarat. Yang pertama adalah aqlu, orangnya sadar, orangnya baligh, orangnya tidak gila. Ya, karena Nabi SAW bersabda, "Rufi'al qalam an thalathatin." Pena diangkat, tidak dijadikan sebuah dosa untuk 3 golongan: anak kecil sampai dia balik, orang yang tidur sampai dia bangun, kemudian orang yang gila sampai dia sembuh normal lagi. Kemudian Nabi juga bersabda, "Innallaha," sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ini mengampuni seseorang jika dia tidak sengaja. Ini kenapa nggak sengajanya? Idza khata, jika dia salah karena dia keliru, maka dia dimaafkan. Innallaha tajawaza an ummati, Allah mengampuni umat-umatnya yang nggak sengaja. Yang pertama karena khata, nggak punya ilmunya. Sering kita mendengar orang yang ketika bersumpah, wallahi, demi Allah, demi Rasulullah, ana nggak bohong. Padahal nggak boleh itu. Nabi mengatakan, man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, dia berbuat syirik. Tapi apakah kita langsung menghukumi dia pelaku syirik? Tidak boleh, karena dia nggak tahu ilmunya. Ya. Jadi yang pertama syaratnya dia berakal. Kalau dia berakal, oh dia berakal. Yang kedua, apakah dia mengucapkan kalimat itu karena sengaja, padahal dia tahu, atau karena terpaksa? Kalau terpaksa, kata Nabi SAW, "Idza khata wa nisyan wa mastaqbil alaihi." Yang kedua, jika dia karena lupa atau karena terpaksa, maka dia dimaafkan. Seperti kalau kita ke negara di Suriah, itu kalau nonton videonya, tentaranya itu nyuruh rakyatnya, katakan Bashar Assad adalah Tuhan. Lalu rakyatnya nggak mau, maka dia akan dikubur hidup-hidup atau dibunuh. Kita kalau terjadi kayak begitu takut. Lalu kita katakan, iya, Bashar Assad Tuhan. Apakah langsung dihukumi kafir? Tidak, karena kita terpaksa mengucapkannya. Islam itu sangat mudah kalau tahu kaidah-kaidah seperti ini. Kita nggak akan mudah mengkafirkan. Nggak kayak orang-orang yang suka melakukan bom bunuh diri, orang-orang Khawarij. Mereka semangat tapi tidak mempunyai ilmu, membunuh semua kafir. Salah. Nabi membagi orang-orang kafir jadi 3, ya, kafir zimmi yang mereka tunduk kepada negara Islam, mereka bayar pajak, nggak buat onar. Kafir muahad, ada perjanjian damai, saling menguntungkan, nggak boleh dibunuh. Yang bunuh kafir harbi yang memerangi kita. Tapi orang Khawarij yang suka bom sana sini, mereka adalah orang-orang yang beribadah tanpa ilmu. Ya, baik, maka kita jangan sampai seperti itu. Baik, maka rukun ini yang harus kita pahami. Jadi pertama tadi maknanya, sekarang rukunnya. Ya, kalau kita gagal di sini berbahaya. Ya. Yang pertama adalah mengakui kerasulan Muhammad. Kita harus meyakini, mengakui Rasul, bahwasanya Nabi Muhammad itu seorang Rasul. Yakin kita itu, kita nggak ada urusan dah. Udah selamat kita di sini insya Allah, yakin. Yang kedua, ini yang masalah, mengakui bahwa beliau sebagai seorang hamba,
banyak kaum muslimin yang lalai dari perkara ini, sehingga mereka menempatkan status Nabi sebagai hamba ini dihilangkan, seolah-olah Nabi ini dikatakan cahaya lah, cahaya di atas cahaya lah. Nabi dikatakan bahwasanya kalau nggak ada Nabi nggak ada dunia lah, berlebihan. Ya, baik, kita sebutkan dalil-dalilnya. Yang pertama, rukun dari mengucapkan Muhammad Rasulullah adalah mengakui kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat ke-40. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukanlah bapak dari salah seorang kamu, walakin Rasulullah, kata Allah, akan tetapi dia adalah Rasulullah, utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan dia adalah penutup para nabi. Penutup para nabi. Ini dalil. Kita harus beriman bahwasanya Nabi ini adalah seorang Rasul dan tidak ada lagi Rasul setelah Nabi Muhammad SAW. Ya. Yang kedua, rukun dari mengucapkan Muhammad Rasulullah adalah mengakui bahwa beliau adalah seorang hamba. Ya, dalilnya adalah surah Al-Isra ayat yang pertama. Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya, yakni maksudnya Nabi Muhammad SAW, pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Allah yang mengatakan sendiri nih, bi'abdihi laila, seorang yang menjalankan hamba. Jadi Rasulullah ini hanya ini Rasul kita muliakan, tapi juga seorang hamba yang tidak boleh kita berlebihan. Ya, tidak boleh kita berlebihan. Baik. Di antaranya juga hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Nabi mengingatkan, mewanti-wanti, memberikan tanbih yang syadid, wasiat yang kuat kepada umatnya supaya jangan ikutin orang Nasrani. Kata Nabi SAW, hadis dari Umar bin Khattab, la tutruni kama atratin nasara, janganlah yakni kalian berlebih-lebihan memujiku seperti orang-orang Nasrani berlebihan. Bahkan mereka ada yang memuji Isa bin Maryam. Apa kata Nabi SAW? Fa innama ana abduh, sesungguhnya aku hanyalah seorang hamba. Maka katakanlah, sebutlah aku, kata Nabi SAW, Abdullah wa Rasul. Sebutkan aku adalah hamba dan Rasul saja. Baik, maka dua poin ini harus antum pegang kuat-kuat. Kalau sudah dipahami hal ini, kita nggak akan jatuh ke perbuatan syirik, kita nggak akan jatuh ke perbuatan bid'ah. Gimana kita bisa jatuh ke perbuatan syirik kalau kita sudah tahu bahwasanya Nabi itu seorang Rasul, tapi juga hanya seorang hamba? Nggak berhak kita namanya meminta-minta kepada Nabi, apalagi sudah meninggal. Kalau masih hidup ada wasilah boleh kepada orang soleh. Gimana caranya? Maka beliau pun akan berdoa kepada Allah, boleh. Ya? Tapi kalau sudah meninggal sudah tidak bisa. Ya. Kemudian gimana kita bisa jatuh ke perbuatan bid'ah? Padahal 4 makna tadi sudah kita kuasai. Oh iya, kata Pak Ustadz di kajian Baitul Makmur, yang pertama maknanya adalah membenarkan apa yang datang dari Rasul. Yang kedua mentaati. Yang ketiga adalah meninggalkan apa yang dilarang. Yang keempat, syarat terpenting itu adalah tidaklah kita beribadah kepada Allah melainkan dengan apa yang datang syariatnya dari Nabi SAW. Mudah tidak Pak beragama itu? Mudah. Kalau sudah tahu, ya ini konsekuensi-konsekuensi dalam mengucapkannya. Baik. Di antaranya kita membahas, yakni tentang, karena sekarang Rajab ya, Rajab itu katanya terjadi Isra Mi'raj peristiwanya. Nanti saya sebutkan bagaimana para ulama memandangnya. Ya. Baik, Isra Mi'raj ini adalah peristiwa yang sangat agung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sepakat para ulama, ini terjadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diuji dengan berbagai hal yang berat. Yang pertama, ini ketika meninggal oleh pamannya. Siapa pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Abu Thalib. Wah, itu kan penjaganya beliau. Kenapa beliau sampai enggak disakiti? Karena ada backingannya, itu pamannya itu. Karena dulu kesukuannya kuat, Pak. Kayak kita kesukuannya juga kuat gitu ya. Kalau satu orang diserang,
bisa perang antar suku, dan sukunya Nabi SAW itu suku yang kuat. Makanya di zaman Nabi kalau kita belajar sirah, itu yang disiksa hanya para budak aja yang gak punya suku. Dia siapa yang membela gitu ya? Rasulullah nggak sampai disiksa, ditimpa batu, nggak sampai. Yang hanya orang-orang lemah. Ya. Kemudian ini peristiwa agung yang hanya sampai kepada ya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pengertian dari Isra itu adalah dari kata sara, disebutkan di dalam surah Al-Isra, nanti Asra namanya, perjalanan di malam hari. Para ulama berbeda pendapat maksudnya apakah di awal malam atau di akhir malam. Yang penting di malam hari terjadinya. Jadi perjalanan Nabi SAW itu naik kendaraan, namanya kendaraannya apa Pak? Pajero apa Fortuner? Naik buruk Pak. Naik buruk beliau Nabi SAW itu. Di Isra terjadinya malam hari. Kemudian Mi'raj ini maknanya adalah alat yang digunakan untuk naik. Sejatinya maksudnya adalah beliau Nabi SAW melakukan Mi'raj dari langit, dari bumi ini ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Itu sampai Sidratul Muntaha Pak, Masya Allah. Bersama siapa? Malaikat Jibril. Disebutkan hadis-hadisnya Nabi. Bersama malaikat Jibril. Menerima perintah untuk sholat. Ya, menerima perintah untuk sholat. Baik. Dalil yang pertama dalam surah Al-Isra, Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam, yakni dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi pertama Nabi SAW itu nggak langsung ke atas langit, tapi berjalan dulu untuk ke Masjidil Aqsa, masih sama-sama di bumi. Nggak langsung ke langit. Langit itu kan sampai ke langit ketujuh tinggi gitu ya. Bahkan disebutkan dalam hadis jarak langit pertama ke langit berikutnya aja 500 tahun Pak. Berarti kalau kita pakai akal nggak masuk akal. Tapi karena kita beriman kepada Rasul, kita iman. Baik. Nah, kapan terjadinya Isra Mi'raj? Pendapat yang pertama disebutkan, yakni adalah terjadi tatkala Allah Subhanahu wa taala mengangkat yakni beliau sebagai rasul. Ini pendapat yang pertama. Ini pendapat dari Imam At-Tabari. Pendapat yang kedua adalah terjadi 5 tahun setelah diutus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai rasul. Dan pendapat yang ketiga, terjadi hal tersebut adalah yakni pada tanggal 27 bulan Rajab, dan ini yang banyak dipakai oleh kaum muslimin yang ada di negara kita. Ya. Pendapat yang keempat adalah peristiwa tersebut terjadi yakni 6 bulan sebelum hijrah. Artinya ketika Nabi SAW hendak hijrah dari Mekah ke kota Madinah, ini akhir-akhir hijrah. Ya, ini tepatnya adalah tahun ke-13 setelah kenabian. Pendapat kelima adalah terjadi setahun 2 bulan sebelum hijrah. Artinya akhir-akhir masa hijrah. Pendapat keenam adalah pendapat yakni ketika Nabi SAW setahun sebelum hijrah. Nah, seorang ulama Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri, ini ulama dari India Pak, dari India, tinggal di kota yakni Mubarakfur di India. Beliau ini seorang ulama loh Pak, mengikuti perlombaan yang diadakan oleh Al-Mamlakatul Arabiyah, yakni kerajaan yang ada di Saudi Arabia, melakukan sebuah perlombaan yang mereka bernama Rabitah Al-Alam Al-Islami di Makkah. Di situ dibikin perlombaan untuk karya ilmiah tentang sirah Nabi. Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri ini mendapat momen membuat sebuah tulisan dalam kitabnya Rohik Al-Maktum. Ada kitabnya kalau mau beli. Beliau mendapat juara 1. Tapi lihat apa pendapat beliau, kapan terjadinya Isra Mi'raj. Jadi pendapat beliau, apa kata beliau? Kata beliau, 3 pendapat pertama tertolak, yang mengatakan bahwasanya Nabi SAW itu Isra Mi'raj adalah ketika diutus menjadi Rasul. Yang kedua adalah yakni ketika 5 tahun setelah diutus sebagai Rasul. Pendapat ketiga, yakni adalah terjadi ketika tahun ke-10 kenabian. Ini semua tertolak, kata Syekh Rahman Al-Mubarakfuri. Kenapa? Karena Khadijah radhiyallahu anha meninggal pada bulan Ramadan tahun ke-10 setelah kenabian, tapi belum ada perintah untuk sholat.
Jadi tidak terjadi kata Syekh Safirun al-Barakfuri bukan nih 3 pendapat ini salah. Tapi beliau juga Syekh mengatakan 3 pendapat lainnya. Beliau mengatakan aku tidak mengetahui mana yang lebih rajih, mana yang lebih kuat. Nah sekarang kita mencoba untuk memastikan oh benar tanggal segitu. Di mana akal kita gitu? Kita udah melakukan penelitian sampai sejauh apa? Bahkan Syekh Safirun al-Barakfuri pun tidak bisa memastikan kapan terjadinya yakni Isra dan Mi'raj tersebut. Ya. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah sejak zaman dahulu sudah mengatakan tidak ada dalil yang tegas yang menyatakan terjadinya Isra Mi'raj pada bulan tertentu, ya, atau 10 hari tertentu atau tanggal tertentu. Dan sebenarnya kata Syekh, para ulama berselisih pendapat. Ini disebutkan oleh beliau dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Ya. Kemudian bagaimana kita sebagai seorang muslim menyikapi tentang peristiwa Isra dan Mi'raj tersebut? Yang pertama, kita sebagai muslim adalah harus menerima berita tersebut. Harus menerima. Yang kedua, harus mengimani tentang kebenaran berita tersebut. Yang ketiga, kita tidak menolak berita tersebut atau mengubah berita tersebut atau yakni memodifikasi berita tersebut sehingga menjadi begini ya. Tidak boleh ya. Tapi insyaallah kita akan lanjutkan lagi ya tentang pembahasan ini setelah azan Isya atau setelah sholat Isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita melanjutkan ini pelajaran kita. Sebelum kita melanjutkan pembahasan berikutnya, kita mengucapkan dulu. Ini di antara konsekuensi cinta kepada Rasulullah, kita harus punya ilmu. Kalau orang tidak memahami konsekuensi cinta kepada Rasulullah, akan melakukan 2 kesalahan. Yang pertama adalah qulub kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akan berlebihan, akan minta-minta kepada Nabi yang sudah meninggal, akan berlebihan ketika menyebut nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua kesalahannya adalah dia akan jadi sembarangan meremehkan sunnah Nabi, berjenggot dicela, amalan-amalan sunnah lainnya dicela, bahkan dibenci sunnah-sunnah itu sebagian, karena tidak memahami konsekuensi cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk memahami konsekuensi cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dibagi menjadi 2 poin inti. Yang pertama adalah maknanya. Kita harus tahu makna ketika mengucapkan Muhammad Rasulullah. Sebagaimana kita mengucapkan la ilaha illallah, itu kata para ulama maknanya la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah saja. Begitupun ketika kita mengucapkan Muhammad Rasulullah, maka makna yang pertama adalah membenarkan. Ini tasdiqu fi ma akhbar. Yang kedua adalah mentaati apa yang beliau perintahkan. Ta'atu fi ma amar. Yang ketiga adalah jadi menjauhkan dari apa-apa yang beliau larang. Ijtinabu ma nahahu wa zajar. Dan yang keempat yang terakhir makna dalam mengucapkan Muhammad Rasulullah, yakni adalah dia tidak beribadah melainkan dengan cara yang disyariatkan
menyembahnya. Fa inna abdu, akan tetapi sesungguhnya aku ini adalah seorang hamba. Faqulu abdullah wa rasuluh, maka katakanlah aku adalah hamba dan utusan Allah. Inilah dua poin yang sangat penting ketika kita mengucapkan Muhammad Rasulullah. Berikutnya kita membahas tentang Isra Mi'raj. Isra itu dari kata Isra, disebutkan di dalam surah yakni Al-Isra ayat pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya pada satu malam, yakni dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi Isra itu perjalanan di malam hari. Dan para ulama berbeda pendapat apakah ini di awal malam atau di akhir malam. Dan ini bukan perkara yang begitu penting. Hanya saja ini terjadi di malam hari. Mi'raj ini adalah alat yang digunakan untuk naik. Ya, maknanya di sini adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam naik ke langit pertama. Jadi beliau bertemu dengan jadi Nabi Adam, terus sampai ke langit ketujuh. Beliau naik lagi ke Sidratul Muntaha. Ya, ini berjalan satu langit ke langit berikutnya saja 500 tahun. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa Allah ini bisa pulang satu hari satu malam ke Masjidil Aqsa dulu, baru langsung naik nanti ke Sidratul Muntaha menerima perintah untuk sholat. Ya. Kemudian ada perincian kejadiannya. Itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pergi dulu, tidak langsung naik ke langit, melainkan pergi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dulu. Jadi ke sesama bumi. Dan jaraknya itu sangat jauh. Beliau naik kendaraan, ini berupa hewan yang namanya adalah buruk. Ya, buruk jadi hewan putih yang panjang. Dia lebih besar daripada, tapi dia lebih kecil dari bagong. Ya, dia akan telapak kakinya di ujung pandangannya. Artinya kemana pandangannya menuju, kakinya langsung bisa menuju ke tempat tersebut. Sangat cepat sekali. Makanya bisa langsung sampai ke Masjidil Aqsa. Beliau mengatakan aku pernah menungganginya hingga tiba di Baitul Maqdis. Lalu aku melihatnya di depan para nabi menunggangi hewan tunggangannya. Lalu aku masuk ke masjid dan sholat bersama jadi para nabi 2 rakaat. Kemudian datang Jibril alaihissalam membawa bejana berisi khamar, yang satu berisi susu. Aku memilih bejana berisi susu. Jibril kemudian berkata, engkau memilih sesuai fitrah. Nah dari Baitul Maqdis ini beliau naik ke langit yang pertama. Lalu Jibril pun mengetuk pintu di langit yang pertama. Ternyata di setiap langit itu ada pintunya. Jibril mengetuk dan malaikat yang menjaga pintu bertanya, itu siapa? Aku Jibril. Kata Jibril, engkau bersama siapa? Bersama Muhammad. Kemudian malaikat menjaga pintu berkata lagi, apakah dia yang pernah diutus? Iya, dia sudah diutus oleh Allah. Lalu dibukakan pintunya dan saya bertemu Nabi Adam. Beliau menyambutku dan doakan kebaikan untukku. Begitu yang seterusnya terjadi. Di langit kedua, ya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Isa bin Maryam dan juga Nabi Yahya bin Zakaria alaihissalam. Di langit yang ketiga ditanya, setiap itu malaikat Jibril ditanya, maknanya apa? Malaikat itu tidak mengetahui perkara gaib. Ya. Dan semua itu adalah pengetahuan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di langit yang ketiga, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Yusuf. Beliau pun mendoakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di langit yang keempat bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam, yang dalam hadis yang banyak disebutkan perjalanan Jibril jadi bersama kepada malaikat maut yang mencabut rohnya, yaitu Nabi Idris di langit yang keempat. Jadi ketika Nabi bersama malaikat Jibril naik ke langit yang keempat bertemu dengan Nabi Idris. Inilah kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam firman Allah Surah Maryam ayat 57, wa rafa'nahu makanan 'aliyyan. Ketika Allah berfirman, kami mengangkat Idris, yakni ke martabat yang tinggi. Maksudnya adalah yakni diwafatkan, yakni dimatikan di langit yang keempat dan Nabi bertemu dengan Nabi Idris di langit yang keempat. Kemudian Jibril membawa lagi naik ke langit yang kelima, dibukakan pintunya, aku bertemu dengan Nabi Harun. Beliau menyambutku dan mendoakan. Lalu di langit yang keenam, Jibril pun membawa pintu dibukakan dan aku bertemu dengan Nabi Musa. Lalu di langit yang ketujuh, Jibril minta dibukakan pintu, dibukakan lagi dan saya bertemu dengan Nabi Ibrahim. Beliau mengatakan Nabi Ibrahim ini beliau adalah yang mirip denganku. Jadi fisiknya ini mirip, wajahnya mirip dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Ibrahim berada di langit yang ketujuh sedang bersandar, jadi di Baitul Ma'mur, seperti nama bacanya Baitul Ma'mur.
Dan Baitul Ma'mur itu adalah kiblatnya para malaikat. Setiap hari kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 70.000 malaikat yang tawaf dan enggak balik lagi ke rumah. Itu sebagaimana besarnya kuasa Allah Subhanahu wa taala. 70.000 dan enggak balik lagi. Lalu aku pergi bersama Jibril naik ke Sidratul Muntaha. Dan Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepadaku. Apa yang diwahyukan? Allah mewajibkan kepadaku 50 kali salat sehari semalam. Ketika itu aku pun turun kembali mendengar perintah dari Allah 50 kali. Turun sampai ke langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa. Berkata Nabi Musa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Irji' ila rabbik." Naiklah engkau menuju kepada Tuhan. Fas'alhu, minta keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya umatmu la yuqimu lidzalik, la akan mampu salat sehari semalam itu 50 kali. Fa ini qalu balagha bani Israil wa khabaruhu. Kata Nabi Musa, jadi aku pun telah mengabarkan apa yang terjadi tentang perintah Allah ini dan Bani Israel ini tidak akan mampu. Kemudian aku pun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diminta terus keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya sholatnya jadi diringankan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Falam asal arji' baina rabbi tabaraka wa ta'ala wa baina muslim." Aku pun pulang balik jadi kepada Allah kepada Musa, ya, untuk minta keringanan. Maka sampai Allah Subhanahu wa taala berkata, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, sesungguhnya aku wajibkan khamsu shalawatin kulli yawm, 5 kali saja sehari semalam untuk salat. Di kulli salatin 10, setiap kali salatnya aku menilai sebagai 10 kali salat." Masya Allah, pahalanya. Fadhalika khamsu salat. Kemudian kata Nabi, maka ini pahalanya kita sholat 5 kali bersama dengan 50 kali sholat. Rawahu Muslim nomor 162. Dalam lafaz yang lain dari Imam Bukhari, "Raja'tu fasa'altu faja'alaha arba'ina." Yang pertama adalah 50 naik ke atas, turun lagi 40. Turun kepada Nabi Musa minta lagi keringanan, naik turun lagi menjadi 30, menjadi 30. Naik lagi, turun lagi menjadi 20. Naik lagi, turun lagi menjadi 10. Ya, fataitu Musa faqala mislahu faja'alaha khamsan. Kemudian aku kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menetapkan kata Allah sudah menetapkan 5 waktu saja. Sungguh aku telah memutuskan kewajiban dariku ini dan aku ringankan atas hamba kepada Allah. Jadi bahwa sholatnya 5 kali sama seperti 50 kali sholat. Tapi ini hadis yang sahih dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian terkait apakah Isra itu terjadi, terdapat 6 pendapat. Yang pertama, jadi adalah pada tahun ketika beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul, maka beliau Isra Mi'raj. Ini pendapat dari Imam At-Tabari. Imam At-Tabari ini adalah penulis kitab tafsir yang banyak dinukil juga oleh para ahli tafsir seperti Ibnu Katsir. Beliau berpendapat yang terjadi ketika Nabi diangkat menjadi Rasul. Pendapat kedua adalah terjadi di tahun setelah itu sebagai Nabi. Ya, ini pendapat dari Imam Nawawi dan Al-Qurtubi rahimahullah. Pendapat yang ketiga terjadi pada tanggal 27 bulan Rajab. Ini yang banyak diyakini oleh kaum muslimin yang ada di negara Indonesia, sehingga di bulan Rajab ini banyak melakukan perayaan Isra dan Mi'raj. Ya. Pendapat ketiga ini, tiga pendapat ini kata Syekh Syafi'i Al-Bukhari, ini pendapat yang tertolak. Ya. Siapa Syekh Syafi'i Al-Bukhari? Beliau ini seorang ulama yang mengikuti perlombaan dari Rabitatul Alam al-Islam di Makkah ketika ada perlombaan untuk menyusun karya ilmiah Sirah Nabawi. Beliau itu juara 1, tapi beliau mengatakan 3 pendapat pertama ini saya tolak. Alasannya 3 pendapat pertama terjadi Isra Mi'raj itu ketika Khadijah radhiyallahu anha masih hidup. Padahal ketika Khadijah radhiyallahu anha masih hidup itu belum ada perintah untuk sholat. Maka beliau membuatkan 4 pendapat. Yang pertama terjadi pada tahun ke-13. Yang kedua ini pendapat pada tahun ke-13. Tahun akhir Hijriah. Intinya kata para ulama Nabi SAW ini Isra Mi'raj ini terjadi adalah ketika Nabi mendapatkan ujian. Yang pertama diwafatkan yang paman beliau Abu Thalib. Yang kedua ketika diwafatkannya istri Khadijah radhiyallahu anha. Yang ketiga beliau ketika diutus ke Taif lalu ditolak rumahnya bukan depan
SAW sebagai ulama mengatakan ini adalah hiburan buat Nabi SAW di tengah duka yang begitu banyak. Tapi inilah tentang pendapat kapan terjadinya Isra Mi'raj. Jadi tidak diketahui kepastiannya kapan. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan tidak ada dalil yang tegas yang menyatakan waktu pastinya terjadinya Isra dan Mi'raj. Ya. Kemudian bagaimana kita sebagai seorang muslim dalam ini terjadi kisah Isra dan Mi'raj ini? Yang pertama adalah kita menerima berita tersebut. Kita yakin dalam hadis disebutkan satu langit berikutnya 500 tahun perjalanan. Bagaimana mungkin satu hari satu malam sudah balik lagi ke Madinah? Maka sebagai umatnya kita harus mengimaninya. Yang kedua adalah mengimani tentang kebenaran berita tersebut. Kita beriman dengan benar dengan apa yang datang dari sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengimaninya. Yang ketiga adalah tidak menolak berita tersebut dan tidak boleh kita mengubah berita tersebut sesuai dengan kenyataannya. Tidak boleh kita juga memodifikasi tentang amalan-amalan khusus di kejadian-kejadian seperti Isra dan Mi'raj ini. Lihat bagaimana kisahnya Abu Bakar dalam menerima berita tersebut. Baik, ketika itu Abu Bakar dikabarkan tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini ke Baitul Maqdis lalu naik ke atas langit. Sebagian yang sudah Islam kafir lagi karena tidak percaya dengan berita dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada mereka yang mendustakannya, bukan melecehkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ada yang semakin beriman kepada Nabi SAW. Itu diantaranya adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya. Beliau dikatakan, halaka ila sahibika yaz'amu ashabu bihi la ilaha illa baitul maqdis. Apakah engkau meyakini, engkau mengetahui kalau temanmu itu, jadi Muhammad mengaku melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Baitul Maqdis? Abu Bakar berkata, apakah dia berkata demikian? Orang-orang kafir berkata, ya, iya berkata demikian. Maka Abu Bakar pun berkata, la in kana qala dzalika laqad sadaq. Kalau dia berkata demikian, maka aku pun mempercayainya. Mereka pun berkata kepada Abu Bakar, "Au tusaddiqu annahu dhahaba al-laila ila Baitul Maqdis wa ja'a qabla an yusbih." Engkau meyakini bahwasanya Muhammad pergi ke Baitul Maqdis lalu balik lagi sebelum subuh datang. Sebelum pagi datang lagi ke Madinah. Engkau meyakininya? Na'am, Bakar. Apa kata Abu Bakar tentang keimanannya kepada Nabi SAW? Inni la usaddiqu fima huwa adwa an dzalika. Usaddiqu bi khabar as-sama'. Bahkan aku membenarkannya. Bahkan yang lebih dari itu aku percaya. Aku percaya tentang wahyu yang datang dari langit yang turun di waktu pagi dan petang. Maka Aisyah, anak dari Abu Bakar berkata, kata Aisyah, "Falidhalika sumiya Abu Bakr as-Siddiq." Maka oleh karena itulah Abu Bakar dipanggil dengan Abu Bakar as-Siddiq. Ya, karena beliau adalah orang yang membenarkan apa yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan. Baik. Kemudian apa hikmahnya terjadinya Isra dulu? Kenapa nggak langsung naik langit aja? Kenapa harus pergi ke Baitul Maqdis dulu? Para ulama mengatakan di antaranya adalah yang pertama peristiwa Isra terjadi perjalanan dari bumi tempat yang satu ke tempat yang lain, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini akan memperkuat hujah bagi orang-orang musyrik, orang kafir. Karena ketika beliau itu pergi, yang melakukan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ini Baitul Maqdis, beliau itu bertemu dengan kafir orang-orang musyrik, berjumpa. Beliau mengabarkan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi. Ada unta yang dilepas, beliau mengetahuinya. Sehingga ketika orang-orang musyrik yang tadinya tidak percaya dengan Nabi SAW, tiba suatu ketika rombongan dari Baitul Maqdis sampai kepada Nabi SAW, benar kejadiannya apa yang dikabarkan oleh Nabi. Sehingga ini membantah tentang keraguan yang ada pada orang-orang musyrik tersebut. Kalau langsung ke langit, kata para ulama, maka hal ini tidak akan menjadi alasan, tidak akan menjadi hujah ketika orang-orang musyrik ini membantah Nabi SAW. Hujah kita adalah apa? Kafilah-kafilah yang ada di Baitul Maqdis benar ketika datang ke kota Madinah disebutkan, yang disebutkan oleh Nabi itu benar. Oh, saya ke Baitul Maqdis ketemu dengan kabilah-kabilah ini, ada peristiwa-peristiwa ini. Jadi Nabi SAW itu ketika itu ditanya tentang memang bagaimana cirinya Masjid Al-Aqsa itu, bagaimana cirinya Baitul Maqdis. Beliau pun menyebutkan lalu ragu, lalu tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pertolongan ini berupa tampilan Baitul Maqdis langsung ada di depannya dan beliau menyebutkan ciri-cirinya dengan lengkap.
Ini adalah hujah untuk Nabi Muhammad SAW. Ini menyebutkan bahwasanya benar beliau itu melakukan Isra. Baik. Kemudian hikmah terjadi yang Isra dulu sebelum Mi'raj adalah untuk menampakkan hubungan bahwasanya Makkah dan Baitul Maqdis keduanya pernah ini menjadi kiblat kaum muslimin sebelum ini kiblat dan kiblat yang ada di Makkah itu sebelumnya kita pernah kaum muslimin itu berkiblat kepada Baitul Maqdis. Yang ketiga, di antara hikmah terjadinya Isra untuk menampakkan keutamaan Nabi SAW dibandingkan para nabi lainnya. Beliau berjumpa dengan para nabi kemudian sholat 2 rakaat sebelum kemudian jadi naik ke atas langit. Baik. Kemudian ada faedah-faedah kisah yang terjadi tentang kisah dari Isra dan Mi'raj ini. Ya. Yang pertama adalah kisah Isra dan Mi'raj ini merupakan tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Jadi ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat mampu melakukan hal apapun, bahkan sekecil apapun. Bahkan dalam hadis disebutkan ada seorang laki-laki yang tak pernah melakukan kebaikan seumur hidupnya, lalu dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia pun meminta kepada keluarganya kalau meninggal nanti tolong bakar jasad saya, lalu setengah abunya lempar ke lautan, setengahnya lagi lempar ke daratan. Maka ketika dia mati, keluarganya pun melakukannya, dibakar, abunya pun dilempar ke lautan dan daratan dengan tujuan supaya Allah Subhanahu wa taala tidak mengumpulkannya menjadi manusia lagi lalu diazab. Lalu Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak, kata Nabi SAW, mengumpulkan laki-laki itu. Allah perintahkan lautan kumpulkan abunya, Allah perintahkan daratan kumpulkan abunya. Lalu orang itu ditanya, kenapa engkau melakukan itu? Orang itu berkata, karena takut kepada engkau ya Allah. Artinya Allah Subhanahu wa taala sangat mampu sekali melakukan apapun. Di antaranya apalagi melakukan Isra dan Mi'raj. Kemudian yang kedua adalah menunjukkan bahwa Nabi SAW adalah Nabi yang utama di atas seluruh Nabi dengan melakukan sholat 2 rakaat di Baitul Maqdis dan di belakang itu makmumnya adalah para Nabi. Kemudian yang ketiga ini menunjukkan keimanan para sahabat di antaranya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dia langsung mempercayai apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, Isra dan Mi'raj terjadi dengan jasad dan ruh. Ya, jadi benar-benar jasadnya, benar-benar ruhnya. Inilah yang diyakini oleh para ulama, muhaditsin, para fuqaha ahli fikih. Benar-benar jadi jasadnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung ikut naik ke Sidratul Muntaha. Allah berikan kemampuan untuk bertahan naik ke atas, jadi sampai kepada Sidratul Muntaha. Padahal dulu belum ada baju yang teknologi, belum ada kendaraan, belum ada seperti astronot, tapi Allah Subhanahu wa taala yakni mengangkat Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai dengan ke Sidratul Muntaha. Kenapa kita katakan demikian? Karena Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Hamba kata para ulama maknanya itu bukan hanya ruh, tapi jasad dan ruh. Jadi benar-benar jasad dan ruh Nabi SAW itu melakukan perjalanan naik ke Sidratul Muntaha, kemudian menerima perintah untuk sholat sehari bagi kaum muslimin 5 kali saja. Baik, kemudian yang kelima ini merupakan faedahnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu yakni tinggi, berada di atas langit ketujuh, di atas arsy-Nya. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya." Bahwasanya Allah itu turun setiap malam ke langit dunia. Yang namanya turun dari atas ke bawah atau bawah ke atas? Dari atas ke bawah. Ini faedah dari Isra Mi'raj menunjukkan bahwasanya Allah berada di atas langit, di atas arsy. Tapi kita tidak boleh yakni bertanya-tanya bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu turun. Kita hanya mengimaninya saja. Allah katakan di sepertiga malam itu, "Ma'yad'uni fastajib lahu." Mana hamba yang minta aku kabulkan. "Ma'yas'aluni fa'utiyahu." Mana yang minta aku penuhi. "Ma'yaghfiruni fa'ghfir lahu." Mana mohon ampun, aku akan berikan ampunan untuk dia. Jadi faedah yang kelima ini menunjukkan Allah itu tinggi di atas arsy dan Allah Subhanahu wa taala membersamai kita bersama dengan ilmunya. Sebagian orang-orang yang berpikir dengan akal, yang mengutamakan akal daripada wahyu, mereka mengatakan, berarti kalau turun di langit ini malam, di negara yang pagi itu gimana? Gitu. Mereka menggunakan akal tidak akan nyampe. Bagaimana caranya? Maka yang kita lakukan adalah mengimani saja tanpa kita mempertanyakan kaifiat bagaimana terjadinya.
Baik, yang keenam adalah faedahnya bahwasanya kita mengimani perkara-perkara gaib yang disebutkan dalam hadis ini. Seperti ada buraq, ada hewan yang panjang, yang putih, yang bisa ini pandangannya memandang jauh, lalu langkah kakinya langsung ke sana, sangat cepat sekali. Kemudian bahwasanya ada nanti Mi'raj, terjadinya naiknya Nabi SAW. Kemudian kita mengimani bahwasanya setiap pintu langit yang pertama sampai ketujuh itu ada penjaganya. Kemudian juga adanya Baitul Ma'mur. Kemudian juga adanya Sidratul Muntaha, adanya surga dan lain sebagainya. Kemudian faedah yang ketujuh adalah penetapan tentang para nabi alaihi salatu wassalam di kubur mereka. Jadi mereka dengan kehidupan barzakhiyah bukan seperti kehidupan yang ada di dunia. Jadi mereka sudah meninggal, alam mereka adalah alam barzakh. Ya, oleh karena itulah mereka tidak hidup seperti di dunia. Jadi tidak ada dalil di sini yang membolehkan seseorang untuk berdoa minta-minta kepada mereka karena mereka alamnya sudah alam barzakh. Ya. Kemudian yang kedelapan faedahnya adalah banyaknya jumlah para malaikat. Tadi disebutkan setiap hari masuk 70.000 malaikat ke Baitul Ma'mur, mereka tawaf dan tidak keluar lagi sampai hari kiamat. Besar sekali Baitul Ma'mur itu. Dan jumlah malaikat itu pun sangat banyak. Kemudian jadi yang kesembilan adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kalimur rahman. Jadi berbicara langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana Nabi Musa. Kemudian yang ke-10 Allah Subhanahu Wa Taala memiliki sifat kalam, berbicara, tapi jangan tanyakan bagaimana bahasanya. Ya. Kemudian yang ke-11 adalah tingginya kedudukan sholat wajib dalam Islam karena Allah Subhanahu Wa Taala langsung, bukan melalui malaikat wahyu-wahyu, tapi langsung Allah Subhanahu Wa Taala berbicara dengan Nabi SAW, menyampaikan perintah untuk sholat 5 kali sehari semalam. Dan yang ke-12 faedahnya adalah kasih sayang dan perhatian dari Nabi Musa kepada Nabi SAW ketika meminta kepada Nabi Muhammad untuk naik lagi negosiasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala agar diringankan kewajibannya untuk sholat. Yang ke-13 faedahnya adalah penetapan adanya nasakh, penghapusan hukum dalam syariat Islam. Artinya bolehnya menasakh suatu perintah walaupun jadi belum sempat dikerjakan sebelumnya. Yang tentang kewajiban sholat yang awalnya 50 kali itu bisa dihapus menjadi 5 kali dengan melakukan perintah atau persetujuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian juga barang siapa yang mengingkari Isra maka dia telah kafir karena dia berarti menganggap Allah Subhanahu Wa Taala ini berdusta dan Allah tidak mampu untuk memperjalankan hambanya. Padahal Allah berfirman di dalam surah Al-Isra tadi, Allah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hanya dalam 1 malam. Baik, kemudian yang terakhir tentang hukum bagaimana kita mengadakan perayaan Islam dan Mi'raj. Tentu saja saya di sini tidak menghakimi dan tidak memerintahkan jamaah untuk mengikuti saya, melainkan ini bentuk ingkar munkar yang harus disampaikan oleh setiap dai, mana yang hak, mana yang batil, adapun amal adalah kembali kepada masing-masing. Yang pertama harus kita pahami adalah bahwasanya malam Isra Mi'raj itu tidak diketahui secara pasti. Para ulama berbeda pendapat. Di banyak yang berselisih di kalangan para ulama, bahkan para sahabat pun berselisih tentang kapan terjadinya Isra dan Mi'raj. Ini bukan dalil yang tegas menunjukkan bahwasanya para ulama, para sahabat tidak terlalu menaruh perhatian penting kepada kapan terjadinya. Kalau waktu terjadinya ini tidak disepakati oleh para ulama, bagaimana mungkin ini bisa dijadikan perayaan? Waktunya aja enggak pasti. Yang kedua, dari sisi syariat, perayaan ini juga tidak memiliki landasan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka seandainya perayaan ini ada dan menjadi syariat dari agama Allah ini, maka pasti akan dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, oleh para sahabatnya, atau minimal akan disampaikan kepada umatnya. Ibnu Katsir ya, menyampaikan ketika beliau menafsirkan ayat, beliau mengatakan, kata Ibnu Katsir, adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka mengatakan bahwa setiap amalan atau perbuatan yang tidak dilakukan oleh para sahabat maka itu adalah perbuatan bid'ah. Karena kaidah mengatakan li'annahu law kana khairan lasabaquna ilaihi. Kalau perkara itu baik maka sudah pasti para sahabat, para ulama sudah mengerjakan amalan tersebut. Oleh karena itu kita sebelum beramal harus mengetahui tentang dalil-dalil mengapa amalan tersebut dilakukan, dari mana amalan tersebut dilakukan.
Ya, karena Nabi SAW itu mengatakan, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Siapa yang melakukan amalan sesuatu yang tidak datang dari kami, maka tertolak. Ya, mudah-mudahan ini bisa dipahami bersama dan bisa menggunakan akal yang dingin agar kita mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ini saja bisa saya sampaikan sebelum ditutup. Barangkali ada pertanyaan. Silakan kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tanya tentang masjid Darul Makmur yang itu katanya bisa tembus ke Ka'bah. Di situ boleh nggak masjid dinamakan sama dengan masjid tersebut? Pertanyaan yang pertama itu seperti yang kita ketahui ya, orang-orang Indonesia itu senang sekali berita-berita mitos-mitos begitu ya. Misalnya juga bahkan ada berita di pemijahan itu ya, batu Quran atau mana. Kalau kita ikutin arahnya, akhirnya nembus sampai ke Ka'bah nanti. Gitu ya. Ada lagi di Masjid Al-Aqsa, berita-berita seperti itu. Pertama, jawabannya ini bukan hal yang terlalu penting. Yang kedua, menetapkan hal semacam itu memerlukan dalil, ya, memerlukan dalil yang harus kuat, yang harus datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidak timbul nanti keyakinan-keyakinan khurafat. Ya. Seperti apa? Batu Quran nanti bisa ada keutamaannya, padahal tidak ada ini khurafat berbahaya. Itu jawaban yang pertama. Jadi perlu dalil. Orang yang mengucapkannya maka apakahnya kemana dalilnya? Apakah benar seperti itu? Ya. Kemudian yang kedua, bolehkah menamakannya? Boleh saja, ya, boleh saja. Kalau kita mau menamakan Masjidil Aqsa enggak masalah. Tidak ada larangan ketika kita ingin mengucapkan atau menamakan sesuatu. Bahkan menamakan seseorang juga boleh dengan nama Rasul itu, boleh dengan nama Idris, boleh dengan nama Isa, bebas boleh. Enggak boleh adalah menyebutkan sifat atau nama Allah, enggak boleh. Misalnya Latif, enggak boleh Latif, harus Abdul Latif, ya. Misalnya apa lagi? Nama-nama sifat-sifat Allah harus pakai apa? Abdul di depannya. Hamba begitu ya. Jadi tidak boleh sifat yang maha itu diberikan kepada nama benda ataupun nama manusia, harus ada Abdul. Tapi kalau seperti masjid Masjid Aqsa boleh apa? Ya. Baitul Ma'mur itu kan kiblatnya para malaikat. Namanya di masjid ini tidak masalah, boleh aja. Gitu ya. Baik, ada lagi? Kalau di kalau sekarang nanti ada di pasaran ada orang kayak itu nggak ada dunia. Tapi ada orang berpendapat kalau kebanyakan kenapa harus enggak gitu. Sebenarnya itu tidak sana. Nanti maksudnya sana apa itu Iya. Ada syubhat berikutnya, ini pertemuan khusus sebenarnya membahas bid'ah. Karena mereka memotong ucapan Imam Syafi'i yang mengatakan ada yang sayyi'ah, ada yang hasanah. Harus baca teks lengkapnya. Ini nggak bisa dijawab dalam satu jawaban singkat. Nanti harus bahas khusus tentang apa itu bid'ah dari sisi bahasa, kemudian dari sisi syariat. Dari sisi bahasa, bid'ah itu dari memang sesuatu yang baru. Ya makanya yang orang bid'ah atau yang bilang itu bid'ah, mereka lainnya kita. Berarti yang dia pergi haji jangan naik pesawat, naiknya onta aja. Ya, soalnya masuk camping. Buat saja dari semua bid'ah. Kata mereka paham mana bid'ah. Bid'ah itu dari sisi syariat adalah amalan-amalan dari sisi ibadah yang baru-baru. Muhdas tadi saya sebutkan dalilnya ya. Fa inna asdaqal hadits kitabullah, sebaik-baik ucapan adalah Al-Qur'an. Fa ahsanul hadi Muhammad, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk dari Muhammad. Al-Qur'an dan Sunnah. Ini perkara dunia agama. Agama. Ya, Allah mengatakan wa syarrul umuri muhdatsatuha, seluruh perkara adalah yang diadakan. Berarti perkara apa ini? Perkara agama. Ada pun perkara dunia, ada motor, ada mic buat speaker kedengaran enak, bisa direkam, ada kamera, maslahat. Allah katakan dalam surah Al-Baqarah, "Wallazi khalaqa lakum ma fil ardi
semuanya. Yang kedua tadi, dalam perkara dunia hukum asalnya adalah apa? Dunia hukum asalnya adalah boleh halal sampai datang dalil yang mengharamkannya. Masalah ibadah hukum asalnya adalah haram sampai datang dalil yang memerintahkan. Kita tanya kepada mereka yang melakukannya, apakah ada dalilnya? Ya, nanti mereka akan tanyakan, memang ada larangannya? Nggak bakal ada larangannya mah. Kita cari akan dapat. Yang kita tanya ketika ibadah bukan larangannya, tapi apa? Mana dalil perintahnya? Sama kalau sholat subuh saya mau sholat 2 rakaat mah. Sedikit saya mau sholat subuh 4 rakaat. Mereka melarang saya nanti. Kenapa kamu sholat 4 rakaat subuh? Saya tanya balik, mana larangannya? Ada nggak? Nggak ada. Jadi ibadah yang ditanya adalah mana dalil perintahnya. Ada beberapa masalah hasanah ini adalah ucapan dari Imam Syafi'i, dan tentu saja ini pembahasannya khusus tentang masalah bid'ah, karena kita harus mengkaji perkataan dari Imam Syafi'i tentang masalah bid'ah ini. Intinya harus hati-hati. Bahkan Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, "Ana fawqakum 'alal hawd." Aku akan mendahului kalian, aku berada di hawd, di telaga duluan nanti di akhirat. La yurfa'ana. Kemudian lalu tampakkan kepadaku beberapa orang di antara kalian. Ketika aku ambilkan minuman untuk mereka dari al-hawd, lalu mereka dijauhkan, diusir dari telaga kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian aku pun berkata, "Ay Rabbi, al-sahabi, ya Tuhanku, mereka sahabat-sahabatku." Berkata Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Guru, la tadri ma ahdatsu ba'dak." Engkau tidak mengetahui perbuatan muhdas, bid'ah yang mereka kerjakan sepeninggal engkau. Hati-hati, bukan perkara yang ringan. Adapun yang dimaksud perkara hasanah, ya, yang diucapkan oleh Imam Syafi'i, sayyi'ah dan hasanah. Hasanah ini adalah sunnah-sunnah yang ada, lalu dicontohkan kepada orang lain. Ini hasanah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Innahu man ahya," siapa yang menghidupkan sunnah min sunnati, menghidupkan sunnah dari sunnah-sunnahku, maka dia akan mendapatkan pahala semisal dengan pahala orang-orang melakukannya tanpa dikurangi sedikit pun. Wa man ibtada'a bid'atan dhalalah, dan siapa yang membuat perkara-perkara bid'ah dhalalah yang tidak diridhoi oleh Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan dosa semisal dosa orang-orang yang mengerjakan perbuatan tersebut tanpa dikurangi dosanya sedikit. Makanya berat menjadi seorang dai mengajarkan ilmu agama. Jangan sembarangan mengajarkan sebuah amalan, melainkan ada tuntunannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau masih ingat tadi apa makna mengucapkan Muhammad Rasulullah? Yang pertama, membenarkan. Yang kedua, mentaati. Yang ketiga, meninggalkan apa yang dilarang. Yang keempat, tidaklah beribadah melainkan dengan syariat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau kita sudah memahami hal ini, insya Allah kita tidak akan melakukan amalan secara sembarangan. Karena berat. Kalau kita menunjuki orang kebenaran dapat pahala, kita dapat pahala. Kalau menunjuki orang kesesatan, dia berdosa, kita dapat dosa yang sama sebagaimana apa yang mereka kerjakan. Baik, itu barangkali Allah. Ada lagi? Cukup. Baik, oleh karena itu kita cukupkan kajian pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mencatatnya sebagai timbangan amal yang berat nanti di yaumil akhir. Dan Allah Subhanahu Wa Taala semoga selalu membimbing hati-hati kita, memperbaiki keadaan-keadaan kita di jalan yang lurus, mensibukkan kita dalam ketaatan, dan mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Kita tutup dalam doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.